Belum nanti kesejahteraan. Kalau kita mengukur kesejahteraan masih jauh, Pak. Jauh ya. Masih sangat jauh. Perlindungan terhadap tenaga kerja, Betul. buruh masih belum berpihak lah ya. Keadaan bangsa kita ini, Bang, kita ini kan sedang tertidur. Bahkan bisa kita sampaikan lah, sedang krisis kita Betul. terhadap moralitas itu Iya. kan. Ya, apa sih kira-kira menurut Bung Yanto yang menjadi tantangan terbesar untuk Indonesia? Itu saja menjadi kritikan saya. Maksudnya jangan sampai nilai kemerdekaan tidak mereka dapat gitu Betul. dengan kebijakan ini. Ternyata gaya gerak, gaya komunikasi itu membatasi. Kadang-kadang begini, Bang. Kadang-kadang idealisme kita ini membatasi ruang pertemanan kita. Itu yang terjadi. Ya, selamat siang pemirsa podcast yang kami banggakan. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang aktivis yang sudah tidak asing lagi di Labuan Batu, yang juga hari ini berprofesi sebagai pengacara, juga pengajar di Universitas Labuan Batu. Nah, hari ini saya mengundang Bung Yanto. Bung Yanto ini sehari-hari sebagai staf pengajar di Universitas Labuan Batu, juga berprofesi sebagai seorang advokat yang mana selama ini kita banyak mendengar, banyak melihat bahwa Bung Yanto sering membela hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat kecil, buruh, tani, nelayan, dan lain-lain. Nah, hari ini saya mengajak Bung Yanto untuk berbicara tentang Indonesia. Nah, ini jelang usia 80 tahun Indonesia, saya ingin menggali lebih dalam bagaimana sih seorang Bung Yanto ini memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita nanti sama-sama mendengar, dan Bung Yanto kita berharap nanti mampu juga memberikan semacam pandangan atau sudut pandang dari profesi beliau yang juga seorang advokat, juga seorang pengajar, juga seorang aktivis. Oke, selamat siang Bung Yanto. Siang, Bang Ridwan. Baik, tidak lama lagi 17 Agustus merupakan usia ke-80 tahun merdekanya negara kita Republik Indonesia. Nah, apa sih makna hari kemerdekaan bagi Bung Yanto sendiri? Oke, baik ya. Pertama, terima kasih saya telah diundang untuk berbagi dan bercerita lah untuk menyambut semarak prakemerdekaan. Tentu kalau ditanya apa makna, tentu harus kita melihat kan kemerdekaan ini sebenarnya kan sebuah kata yang harus diterjemahkan lebih dalam. Arti kata merdeka ini kan lebih pada tepatnya bebas. Ada kebebasan. Betul. Ya, kebebasan apa yang mau kita lihat di situ? Bisa saya terjemahkan karena kebetulan saya ini juga aktif ya di dunia arus bawah. Tentu kebebasan apa yang harus mau kita lihat? Ya, kita bebas dari kesengsaraan, kita bebas dari kemiskinan, dan kita bebas dari segala hal. Terutama hal yang berhubungan tadi yang sempat Bang Ridwan sampaikan tentang aktif, kebetulan saya aktif di kegiatan buruh, tani, dan kaum masyarakat kecil arus bawah. Mungkin kita harus bebas. Maknanya itu di 80 tahun ini hakikatnya kita di beberapa sektor itu kita harus sudah bebas. Ya, sudah kita rasakan kata merdeka itu tidak hanya sebagai kalimat yang menjadi sorak-sorakan kita sebagai warga negara. Mungkin itu sih maknanya menurut saya. Nah, terus Bung, bagaimana sih bagaimana sih seorang Bung Yanto merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di era modern seperti saat ini? Bagaimana sih? Ya tentu memang ada pergeseran nih Bang. Ada pergeseran yang kemudian sudah bergeser orang bagaimana menyambut kemerdekaan. Kalau mungkin semasa beraktivis mungkin masih ada di bangku-bangku kuliah, mungkin setiap kemerdekaan itu ada gerakan-gerakan mungkin yang
akan dibangun dari arus-arus bawah. Ya. Dan hari ini di era-era modern ini saya pikir kita harus mencari hal yang baru kan. Bagaimana kita bisa ikut juga bagian yang dapat merayakan itu tapi tidak menghilangkan nilai-nilai tadi kan, nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin bisa nanti kita distribusikan kepada masyarakat luas. Tapi sudah di modern, saya pikir udah nggak ada lagi mungkin penyambutan kemerdekaan yang mungkin ada demonstrasi dan lain-lain. Mungkin sekarang ini lihat orang menyambut merdeka itu udah happy kan, Ya, udah happy. perayaan-perayaan lah ya, Perayaan kita senang-senang lihat lah. kalau misalkan kita bisa melihat 1 tahun belakang atau 2 tahun ke belakang, kita lihat nanti ketika menyambut kemerdekaan maka semua warga negara itu ikut bahagia, saya pikir kan, Ya, ya. itu bahagia. Nah, ini kan 80 tahun. Kalau usia 80 tahun itu kalau bagi manusia kan harusnya sudah Iya. tua nih. Nah, bagaimana 80 tahun dalam konteks keindonesiaan kita menurut Bung Yanto ini? Apakah Indonesia ini memang apakah sudah matang baik kesejahteraan masyarakatnya, sistem politiknya, ekonominya? Bagaimana menurut Bung Yanto? Ya tentu memang kemerdekaan yang 80 tahun ini saya pikir masih jauh lah ya, masih jauh dari nilai-nilai kesejahteraan itu. Bisa saja kita melihat dalam sisi politik misalkan ya. Bisa kita lihat politik, ekonomi, hukum masih banyak yang masih kemerdekaan itu dirasakan oleh masing-masing orang. Misalkan kalau kita konsentrasi di bidang politik misalkan, kita lihat bahwa dari mana kita bisa merdeka secara politik. Iya. Sementara hari ini kita lihat partai politik sendiri kita sudah mulai mendikte ya, bukan lagi kalau kita lihat partai politik dalam perjalanan di Indonesia, dia tidak semacam alat lagi untuk bagaimana menjadi aspirasi rakyat atau alat perjuangan bagi rakyat, sehingga nilai untuk merdeka yang kita salurkan lewat partai politik udah jauh. Karena Tapi kan ada pragmatisme juga ini, Bung, di masyarakat, Bung. ini yang menarik memang ya. Ada memang pergeseran politik, bahwa memang kita lihat para pemilih atau masyarakat yang arus bawah ini karena sudah muak sebenarnya ini, Pak. Udah muak ya melihat ya gitu-gitu saja gaya pemerintahannya, dampaknya, toh nilai kemerdekaan tidak dia dapatkan, sehingga timbullah pemikiran yang pragmatis. Itu dalam sisi politik. Kemudian dalam sisi hukum kita banyak melihat lah bagaimana hukum di Indonesia kita belum merdeka juga, masih dijadikan hukum itu sebagai instrumen bagi kekuasaan. Kadang-kadang kita lihat ya, kita nggak mau sebut lah, tapi kita lihatlah kacamata hukum di Indonesia dijadikan sebagai instrumen kekuasaan. Ada lagi itu istilah di hukum sekarang itu, Bung, no viral no justice gitu. itu Jadi lagi yang menarik laporan kemarin. masyarakat itu kalau nggak viral ini nggak ditindak lanjut itu gimana? Itulah yang menjadi pergeseran secara pemikiran. Kalau tidak viral maka tidak diproses. Bahkan lagi 1 tahun belakangan kalau tidak salah itu, orang sampai di beberapa media sosial itu buat hashtag percuma lapor polisi. Iya, Itu betul, sempat betul. viral kemarin itu. Iya. Bahkan kita lihat pasca setiap momen politik terjadilah instrumen kekuasaan, terjadilah perampasan kemerdekaan. Adalah nilai-nilai yang masih belum sampai. Itu di 2 hal. Nanti kesejahteraan, kalau kita mengukur kesejahteraan masih jauh lah, Pak. Sejauh ya. Masih sangat jauh. Perlindungan terhadap tenaga kerja, Betul. buruh masih belum berpihak lah ya. Apalagi undang-undang Ciptaker yang kemarin juga mahkamah itu memutus ya, undang Ciptaker itu klaster ketenagakerjaan itu inkonstitusional kan. Terakhirnya berdampak serius kan kepada masyarakat kita di Indonesia ini. Mungkin masih jauh lah, Bang, kalau untuk itu. Jadi menurut Bung Yanto untuk mengisi kemerdekaan, apa sih peran dari pemuda mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan dengan segala tantangan hari ini? Ya tentu juga nggak boleh skeptis ya, nggak boleh skeptis. Anak muda termasuk saya ya, saya ini masuk kategori anak muda yang Betul. masih berada dalam ruang lingkup itu. Tentu jangan skeptis melihat apa yang telah saya sampaikan tadi di awal tentang bahwa bagaimana kemerdekaan kita, politik, hukum, dan kesejahteraan kita masih jauh. Tapi jangan skeptis kita, anak-anak muda kita harus memang menyiapkan diri Iya. ya,
cepat menyiapkan diri, apalagi kita lihat ya tagline kita Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya. Iya. Kita kan harus mempersiapkan diri nih. Betul. Kita bisa ukur saya hari ini umur 32 tahun. Kan nggak lama lagi nih, Bung. Nggak lama 2045 kan 20 tahun lagi. Berarti 20 tahun lagi. Di Iya. 20 tahun ke depan berarti saya ini sudah umur sekitar 52 tahun, Betul. sudah menyiapkan diri nih untuk menghadapi tantangan itu. Jadi bagaimana cara kita? Tentu kita harus membangun sebenarnya ya diskusi, penyadaran, jangan skeptis, kemudian tidak mau berdiskusi, tidak mau membangun relasi dan lain-lain. Kemudian karena kita melihat keadaan yang sangat tidak belum merdeka ini, kemudian kita harus skeptis, tidak. Jadi memang kita harus membangun ruang-ruang diskusi, penyadaran pada sesama, mungkin kepada, nggak bisa ke ruang lingkup yang lebih besar, minimal ke tetangga atau ke interaksi sosial kita, mungkin bisa kita bangunlah penyadaran sebenarnya. Jadi kalau menurut Bung Yanto nih, apa sih tantangan terbesar Indonesia ini dalam apa namanya menghadapi kondisi zaman hari ini, kemudian pesatnya kemajuan teknologi. Apa sih kira-kira menurut Bung Yanto yang menjadi tantangan terbesar untuk Indonesia? Tentu sangat banyak lah ya Bang ya, tantangan yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi kita ya, generasi muda hari ini. Kita bisa melihat lah perkembangan teknologi ya, banyaknya teknologi yang berkembang, misal AI, mungkin ada ChatGPT gitu kan, yang bisa mengakses seluruh, bahkan berdampak kepada masing-masing sektor misalkan, yang mungkin bisa orang ini membuat malas ketika dia tidak berdamai dengan teknologi. Betul. Nah, tidak boleh juga kita terlalu berpikir, terlalu idealisme, tidak mau menerima apa itu teknologi dan lain-lain. Setidaknya kita harus mampu lah mengimbangi itu agar tidak menjadi bencana bagi kita. Ya, ini bencana kalau misalkan kita tidak mau lebih dekat atau lebih familiar lah. Satu sisi ini kan kalau namanya kemajuan teknologi ini kan bagaikan pisau bermata dua nih, ya kan. Kemudian ya bisa menjadi peluang, tapi bisa juga sebaliknya bisa jadi ancaman, jadi masalah. Kan begitu nih. Nah, gitu. Jadi kondisi ini yang hari ini apa namanya berkembang lah di Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda kemudian hari ini memanfaatkan kemajuan teknologi, kemudian belum lagi kita dihadapkan dengan misalnya hari ini kita masih melihat Bung, bagaimana nih Bung Yanto apa pandangannya misalnya soal misalnya peredaran narkoba yang masih hari ini masih sangat tinggi di usia Indonesia yang ke 80 tahun ini. Peredaran narkoba di berbagai wilayah, khususnya di daerah kita juga kan masih tinggi. Bagaimana itu? Jadi memang itulah yang saya bilang tadi Bang, ancaman-ancaman kita ini sangat banyak ya, masih banyak sekali, mulai dari ancaman seperti Abang bilang tadi, bagaimana angka peredaran narkoba yang semakin tinggi. Nah, ini tentu ini yang harus kita tanya, rumusan masalahnya kenapa ini masih angkanya semakin meningkat. Ini yang harus memang menjadi perhatian serius kita ya, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan terhadap itu. Kalau misalkan ditanya bagaimana perkembangan yang saat ini menjadi ancaman kita terhadap angka peredaran narkoba yang semakin tinggi, ini kan berbahaya Bang sebenarnya. Ya inilah tugas kita memang sebagai anak muda ya, untuk memulai memagari diri kita agar jangan kita terjebak dengan hal-hal yang seperti itu kan. Mungkin kita bisa dengan kegiatan positif. Saya bilang di awal tadi, memang kita pemuda ini harus membangun Bang. Tidak boleh kita skeptis terhadap isu yang berkembang. Ya, setidaknya kita berinteraksi, berdiskusi supaya kita bisa saling berbagi cerita. Artinya harus membangun tadi ya Bung, yang kata Bung tadi membangun kesadaran. Membangun kesadaran. Kesadaran massal harusnya nih Bung. Itu karena memang keadaan bangsa kita ini Bang, kita ini kan sedang tertidur. Bahkan bisa kita sampaikanlah sedang krisis kita terhadap moralitas itu kan. Nah, ini yang menyebabkan berefek ke masing-masing sektor ini tadi, baik dari penegakan hukum, politik. Penegakan hukum ini kan akibat kenapa bisa angka-angka yang seperti Abang sampaikan tadi, narkoba semuanya, karena penegakan hukumnya tidak fair, belum merdeka, lebih cenderung ya kita baca di media bahwa lebih cenderung menangkapi para pemakai daripada pengedar. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Ini yang kemudian penegak hukum harus masuk ke ruang-ruang itu. Jangan dijadikan ini sebagai sarana
ya mohon maafnya jangan jadikan sebagai mainan ya bagi mereka. Ini yang keliru sehingga nilai-nilai kemerdekaan tidak dia dapat. Kira-kira begitu. Mainan ya tadi Bung ya. Mainan. Oke. Kemudian bagaimana Bung Yanto melihat peran pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat Indonesia itu? Tentu sebenarnya memang ya kalau kita melihat lah pendidikan atau bisa kita kualifikasi perguruan tinggi lah, Betul. tentu yang punya peran aktif sebenarnya. Sam berperan aktif sebagai mitra strategisnya pemerintah, mitra strategisnya penegak hukum, ya, baik yudikatif, legislatif, eksekutif sebenarnya melibatkan perguruan tinggi ini sebagai mitra strategis dalam hal di masing-masing sektor pembahasan sebenarnya untuk dilibatkan, Bang. Seperti bilang di awal, memang ini harus pelibatannya kita penyadaran bersama. Bagaimana kita mampu membuat penyadaran bersama ini ya dengan membuat ruang-ruang diskusi, ruang-ruang pertemuan, ruang-ruang sosialisasi misalkan yang harus kita bangun supaya pesan-pesan kemerdekaan itu tadi, nilai-nilai kemerdekaan itu tidak hanya sebagai teriakan, Bang, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan kita lihat merdeka, contoh misalnya saya sebagai aktivis Gemini misalkan kan, mengangkat tangan kiri merdeka, merdeka segala macam. Bukan slogan-slogan. Bukan hanya slogan, bagaimana kata kalimat merdeka ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas dan bisa punya nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Caranya apa? Itu tadi, perguruan tinggi, pendidikanlah sebagai sarana sebenarnya, sebagai mitra yang paling strategis. Menurut saya, Bang. Artinya hari ini memang ya apa istilahnya kita zaman hari ini ya zaman harus kolaborasi lah. Oh iya, Bang. Kita lihat kemarin ya, ini kan lagi heboh nih kita ini. Betul. Di Indonesia tentang RUU KUHP. Iya. Kenapa Komisi 3 itu? Kalau kita lihat kemarin itu Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 ya. Saya ngikutin di IG dan di TikTok ya. Tentang RUU KUHP, Bang. Ini kan supaya bagaimana wajah Indonesia di mata-mata dunia itu tentang hukum sendiri itu bisa produk Indonesia untuk membahas RUU KUHP. Saya lihat itu. Negara sebenarnya sudah mulai nih, Bang. Dia mulai mengundang partisipasi publik. Artinya dia mau dengar nih agar nilai-nilai tadi itu bisa ada pemerataan yang sama nanti. Saya udah mulai lihat sih sebenarnya. Saya yakin sih, Bang, ke depan bahwa memang merdeka dan merdeka ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas ke depan. Dia akan bergeser dan akan berada pada tempatnya ke depan. Saya yakin itu. Terus kan saya mau bicara dikit nih tentang demokrasi kita hari ini gitu. Nah, usia tadi kita kembali bahwa usia negara kita Republik Indonesia hari ini jelang 80 tahun dan sistem pemerintahan yang kita anut dan ini kan merupakan sudah menjadi kesepakatan bersama nih Bu. Kesepakatan bersama bahwa kita memilih demokrasi sebagai sistem terbaik bagi negara kita. Nah, bagaimana sih pandangan Bung Yanto sendiri tentang perkembangan demokrasi kita hari ini? Nah, itu tadi, Bang, memang ya memang saya tidak mau mendukung apakah demokrasi ini sudah benar atau tidak, tapi saya masih bilang seperti dibilang. Tapi paling tidak hari ini demokrasi yang hari ini kita jalani ya mungkin ini yang masih terbaik. Mungkin saya pikir belum maksimal ya. Karena masih terjadi transaksional ya. Saya juga tidak mau menyepakati kalau kemarin itu di sebelum Pilpres atau sebelum Pileg bahwa dibuat pemilihan yang secara tertutup itu, klasternya tertutup. Saya juga tidak mau mendukung itu dan juga tidak mau bagaimana mendukung demokrasi yang sah. Tapi setidaknya sebagai warga negara yang hari ini yang punya hak demokrasi dan punya hak suara dan segala macamnya, tentu ya apa yang sudah ada sekarang ini ya memang butuh dievaluasi sih menurut saya tentang demokrasi kita. Saya juga tidak mau mengajak untuk kita buat demokrasi yang tertutup, Bang, ya, untuk memilih wakil kita di DPR ke depan. Saya juga tidak mau melihat sejauh lebih dalam ke situ karena memang saya belum baca secara utuh bagaimana formulasi yang mau dibuat oleh pemerintah tentang itu. Tapi saya pikir kalau melihat bagaimana demokrasi kita sekarang, Bang, saya pikir masih babak belur sih, Bang. Masih babak belur. Masih babak belur ya. Oh, itu belum ada, Bang. Artinya demokrasi kita hari ini belum sampai pada titik kalau menurut Bung Yanto belum sampai pada titik yang baik atau berdampak baik bagi masyarakat. Artinya kan demokrasi ini kan kita ambil atau dipilih oleh bangsa ini sebagai sistem, ya kan, sistem politik yang kita anut sudah
mungkin sudah berulang-ulang dilaksanakan pemilu, tapi menurut Bung Yanto hasil dari demokrasi ini atau hasil dari pemilu ini belum menghasilkan hal-hal yang maksimal atau kebaikan-kebaikan yang maksimal bagi masyarakat ya. Belum. Pemilih kita belum berdaulat. Belum ya. Tagline KPU saja yang berdaulat, Bang. Tapi Masih tagline-nya ya. masih tagline-nya sama Artinya- kayak kata merdeka tadi. Betul, artinya ini masih slogan-slogan dong kalau Slogan gitu. semua, Bang. Berarti ini kan masih walau udah 80 tahun tapi kita masih ngisi kemerdekaan ini masih dengan slogan-slogan. Teriakan, Bang, teriakan. Teriakan, Ya ya. teriakan dan ya dianggap sebagai seremonial saja sebenarnya. Bisa kita lihat lah kalau misalkan kemerdekaan yang kita lihat ada pawai, ada ini, bahkan yang memeriahkan yang lebih dalam itu saya pikir yang lebih banyak itu anak-anak. Karena anak itu nggak tahu apa itu arti 80 tahun, apa nilai kemerdekaan. Mungkin yang sudah kelompok menengah ke atas yang tahu Tapi itu kan apa Bung hari kemerdekaan. ini kalau kita bicara 80 tahun kemarin beberapa hari yang lalu ini kan Presiden Prabowo sudah meluncurkan atau melaunching logo Hari Kemerdekaan Iya. 80 tahun itu yang artinya kalau saya tangkap singkat angka 80 ini tidak tidak dipisahkan gitu, menyatu. Menyatu. 80-nya menyatu artinya menurut Presiden ini adalah maknanya kira-kira mungkin bahwa kita sudah menyatu. Ya. Artinya menyatu dalam membangun memajukan bangsa dan negara dan upaya-upaya pemerintah. Nah, tapi kan ada paradoks pada akhirnya yang kita lihat dari slogan atau simbol-simbol yang dijadikan slogan. Nah, ternyata kita masih melihat misalnya kemarin Bung Yanto cerita Bung Yanto sedang mengawal para pekerja Ya, atau kita banyak. sebut nggak tahu ya saya statusnya mereka masih pekerja atau ex pekerja atau bagaimana atau memang sekarang posisinya standpas. Bung Yanto kan sendiri yang mengadvokasi Iya, siap. para pekerja di eks perkebunan yang hari ini disita Oleh oleh negara melalui Satgas PKH ya, Bu. PKH, ya. Nah, ini kan paradoks ini yang pada akhirnya kita melihat loh. Tapi ini 80 tahun kita merdeka. Tadi Bung Yanto di awal sempat singgung bahwa tenaga kerja kita belum merdeka, masih sering dirampas. Gimana, Bu? Itulah dia. Memang kita lihat lah logo ini ya, logo. Kita masuk dulu ke logo. Logo ini kan menginginkan kita berdaulat ini, Pak. Betul. Iya kan? Berdaulat. Sehingga nanti ketika kita berdaulat, maka rakyat ini akan sejahtera. Mungkin itulah terjemahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kemudian yang akhir-akhir ini kita lihat ya ada kebijakan yang sangat ekstrim lah saya pikir ya. Yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo yang tentu memang secara hati nurani saya, Bang, saya sebenarnya mendukung dengan sikap dia ya, mendukung satu sisi tapi dengan menyiapkan formulasi yang pas menurut saya ya. Jangan juga asal melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain misalkan. Contoh misalkan itu kan tadi misalkan ada sakit PKH kemarin, kebijakan Pak Prabowo ya, pengambilan kawasan-kawasan hutan misalkan, mengelola berapa juta tanah. Saya pikir jangan sampai nanti dengan adanya kebijakan itu ada yang dikorbankan, Bang. Saya bilang tadi perlindungan terhadap tenaga kerja itu, karena saya ini kebetulan ya aktif di Serikat Buruh dan mengamati persoalan ketenagakerjaan di bangsa ini, itu saja menjadi kritikan saya. Maksudnya jangan sampai nilai kemerdekaan tidak mereka dapat gitu. Betul. Dengan kebijakan ini. Jangan sampai ya mereka sudah bertahun-tahun misalkan di dalam itu tidak dirasakan nilai-nilai kemerdekaan. Itu dia bilang tadi, kata merdeka ini jangan hanya sebatas tagline aja, makanya kita harus masuk ke dalam, ke ruang-ruang itu. Mungkin saya nggak tahu lah apakah mungkin negara sedang memikirkan, karena juga saya mau yakini, Bang, saya selalu bilang kepada teman-teman juga itu kalau saya diskusi, bahwa saya yakin bahwa tidak akan mungkinlah negara ini akan membunuh rakyatnya, Bang. Tidak akan mau negara ini akan membunuh buruhnya. Akhirnya Mungkin belum ketemu aja cara formulasi tadi ya, Bu. Nah, inilah yang kemudian mau saya ajak, Pak. Selalu 5 tahun belakangan, Bang, pasca saya selesailah beraktivis sebagai aktivis mahasiswa, saya selalu sampaikan pada adik-adik mahasiswa yang masih berproses di dunia aktivis mahasiswa. Saya bilang, hari ini teknologi zaman sudah berkembang, Bang, kemarin. Kita ini kan harus memodifikasi, Bang, gaya gerak kita gitu. Jangan ujung-ujung gerakan kita hari ini ujuk-ujuk ada kebijakan, kemudian kita harus demonstrasi dan segala macam. Saya pikir ini pola lama, Bang, yang itu mungkin pasca sebelum reformasi kan. Aku ini kan orang yang sadar hari ini. Betul. Ya kan, orang yang sadar
yang sudah berproses sampai 9 sampai 10 tahun di dunia jalanan. Kita kenal dulu parlemen jalanan, Bang. Kalau bilang itu siapa tuh parlemen jalanan gitu kan. Oh, demo ya. Pada demo. Saya pikir ini hal-hal yang harus kita rubah sebenarnya ke depan. Saya bukan bermaksud membatasi ruang-ruang demokrasi orang atau ruang-ruang orang untuk menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum. Tapi saya pikir dalam semangat kemerdekaan ini kita harus merubah ya gaya demokrasi kita, gaya kita mengkolaborasi kepada pemerintah. Kalau dulu Bang doktrinnya itu, saya ini pendidikan dulu, ada pendidikan dasar dulu. Itu yang ngisi dulu anak-anak Serikat Tani Nasional, ada pendidikan dasar itu. Selalu bilang ini, saya pikir saya konversi dengan hari ini, non kooperatif, non kooptasi dan segala macam. Tidak boleh bekerja sama, tidak boleh bernegosiasi. Ini keliru saya pikir, Bang, keliru. Bagaimana kita bisa menemukan satu keadaan yang pas, yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat luas kalau kita tidak bernegosiasi, tidak berdiskusi. Jadi itu yang saya bilang tadi di awal. Maka cara membangun ini, kesadaran ini memang harus kita lakukan secara bersama, diskusi, bernegosiasi dan segala macam. Tentang itu tadi, bagaimana kita membuat itu, jangan juga kemudian ketika orang yang ada di pemerintahan kemudian kita anggap itu adalah musuh kita. Musuh, artinya ini yang kita keliru. Kalau kita nggak sepakat dengan pemerintah, kita langsung batasi Ini diri. yang keliru, Pak. Ya, gimana mau ketemu solusi kalau Maka ketemu solusi. kita apa istilahnya itu kita sudah saklek. Saya bukan orang yang hari ini terlalu pragmatis, bukan. Saya hari ini yang sedang melihat realitas yang sedang terjadi. Ya, realitas yang terjadi. Kita lihat teman-teman aktivis baik di kalangan Istana Negara hari ini. Contoh misalkan yang konsentrasi terhadap Serikat Buruh, Serikat Tani dan selama ada, Bang. Ada di divisinya, dalam, ada, Bang. Dan di mereka kantor, sekarang banyak jadi Bang. pejabat negara, Bung, anggota DPR Ada yang apalagi. bahkan banyak riwayat-riwayat. Maka itu kan sebenarnya salurannya udah ada nih, Bung. itu Jadi nggak harus disumbat lagi kan? Maka ini yang ke depan memang, Bang. Saya bilang di awal. Nggak, ini saya mau potong, Bung. Itu kan kalau dulu kan kita pernah istilahnya bahwa ketika komunikasi disumbat, ini biasanya kita kan menuduh pemerintah, menyumbat akses komunikasi kita aktivis ataupun masyarakat jalanan ini untuk berkomunikasi dengan negara atau pemerintah. Tapi kan hari ini orang-orang yang tadinya di jalanan hari ini sudah ada di dalam pemerintahan, bahkan di lembaga-lembaga negara, di kementerian, badan-badan, lembaga, di DPR apalagi, Bung. Nah, artinya kan sebenarnya tidak ada alasan lagi, Bung, untuk mengatakan bahwa hari ini akses komunikasi kepada atau menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah itu tertutup. Sebenarnya nggak ada lagi. Itulah saya bilang tadi di awal, bahwa memang cara kita ini hanya diskusi, bernegosiasi, menyatukan pemikiran dan persepsi. Kalaulah kemudian kita skeptis melihat bagaimana kemerdekaan kita selama 80 tahun, baik secara nasional dan secara daerah misalkan, kalau kita skeptis terhadap hal itu mungkin nggak ketemu. Kalaulah dulu misalkan ada doktrin, jangan mau bernegosiasi dengan pemerintah, jangan mau. Terus bagaimana caranya? Nyelesain masalahnya gimana? Bagaimana caranya? Gitu. Nah, negara ini kan terikat oleh aturan. Nah, itulah yang saya bilang di awal. Maka ini kita harus memang membangun, Pak. Kita harus bangun. Kita lihatlah perjalanan bangsa ini. Para teman-teman senior-senior kita yang ada di atas. Mana ada yang tidak pernah berproses di bawah? Contoh misalkan ada banyak yang saya record itu, Bang. Ya. Saya coba, ini mungkin familiar lah bagi teman-teman aktivis. Kalau dia tidak pernah ngikuti situasi politik nasional, pasti dia nggak tahu. Misal contoh saja Arya Sinulinga. Iya. Itu mantan direktur Walhi, Bang. Betul. Siapa sih Arya Sinulinga itu? Iya. Semua Deddy Sitorus, Pak. Banyak lagi, Bung. Ada banyak, itulah salah banyak satu lagi yang senior-senior kita yang hari ini istilah kalau dibilang survive dibilang kalau istilahnya Bambang Pacul itu lagi melenting Korea-Korea itu. Korea-Koreanya. Jadi saya pikir ya ini juga penting, Bang, untuk penonton kita lah di podcast ini. Semoga juga adik-adik yang masih berproses merubah gaya berpikir itu, Bang. Kita harus memodifikasi gaya gerak. Ya, memang jangan skeptis terhadap politik. Memang saya tertarik, Bang, itu. Salah satu ketum partai politik itu, Bang Bahlil itu dari Suara Timur itu, dia bilang, kalau tidak kau yang memperbaiki bangsa ini, maka siapa lagi, kata dia kan? Maka kau harus masuk. Saya yakin ini bukan ada pesan sponsor ya, nggak ada pesan. Ini memang murni. Bung Yanto ini memang sudah mengarah tertarik dengan tidak. partai. Bukan saya tertarik dengan karena akhir-akhir ini kelompok Cipayung masuk Golkar, tidak. Tapi kan kita ambil makna di pusat kan ada
ada rombongan Ya, kelompok Cipayung aktivis masuk ke Enggak, Partai Bang. Golkar. Mana tahu Bung Yanto menjadi penggerak di sini di Labuan Batu. Saya mau bilang begini, Bang. Saya tidak di-endorse oleh partai politik manapun untuk berbicara ini, tapi saya berbicara realitas politik yang sedang terjadi di bangsa Berdasarkan ini. kesadaran Bung Yanto Kesadaran. hari ini ya. Saya ini kalau disuruh dan di-record tentang perjalanan saya sebagai aktivis, Bang. Apalagi di Kabupaten Labuan Batu Raya ini, saya pikir belum ada lah, Bang. Saya pikir betul. yang Kalau itu kita jejaringnya betul. sampai arus bawah, Betul. demonstrasinya bawa buruh tani Iya. belum ada, Bang. Saya Nggak pakai pikir mundur dulu yang nggak nggak pakai nggak kenal mundur. kata mundur ini ya, nggak Bung. ada apa itu mundur, Iya. ngapa itu lelah, Bang, nggak ada gitu. Tapi hari ini saya mau lihat, mulai sadar ternyata gaya gerak, gaya komunikasi itu membatasi. Kadang-kadang begini, Bang, kadang-kadang idealisme kita ini membatasi ruang pertemanan kita. Itu yang terjadi. Maka kita Artinya memang bahwa idealisme ini adalah istilah Tan Malaka atau siapa yang kalau salah bilang kan bahwa idealisme adalah harta termewah kemewahan yang terakhir, Bang. kemewahan Nah, terakhir yang itu dimiliki Tan anak Malaka, muda. Bang, dalam bukunya Tan Kan Malaka, begitu. Bang. Itu kan dia. Nah, artinya kan sebenarnya bahwa idealisme ini kan juga ada tempatnya dong, Ada Bung. tempatnya, Bang. Gitu. Artinya kan bahwa berpikir untuk berkomunikasi dengan orang yang kita tentang bukan serta-merta dong bahwa ini adalah bagian Iya. dari kita mengkhianati idealisme kan. Nah, saya mau mau selesaikan sebenarnya diskusi kita ini walaupun sebenarnya masih pengen nih diskusi atau enggak diskusi sih. Kalau saya sama Bung Yanto pengennya berantem gitu. Cuma berantem. berantem intelektual lah ya. Berantem Bung. intelektual, Artinya ya. diskusi. Nah, apa sih yang kemudian menjadi pesan dari Bung Yanto ke pendengar kita, penonton podcast kita dalam 80 tahun kemerdekaan kita ini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan khususnya sebenarnya untuk anak muda lah gitu. Apa sih, Bung? Yang pertama memang kita harus merawat keberagaman, Bang. Itu yang penting. Keberagaman. Ya, kita harus merawat keberagaman dan kebinekaan kita. Jangan sampai kita terpecah belah dengan arus politik yang memisah-misahkan kita ke depan, karena memang anak bangsa ini harus bersatu, Bang. Ya, harus bersatu kita memang. Jangan sampai kita terpecah belah, saya pikir. Dan semangat kita ke depan memang untuk kita anak-anak muda, bagaimana kita bisa merebut kemerdekaan itu dan sampai pada bisa dirasakan oleh masyarakat luas, terkhusus kepada generasi muda. Mari sama-sama kita membangun dan jangan skeptis terhadap negara ini, Bang. Nah, itu aja sih menurut saya. Nah, baik pemirsa podcast. Nah, kira-kira inilah diskusi singkat saya dengan Bung Yanto tentang memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Nah, tadi bahwa merdeka itu haruslah sepenuhnya merdeka secara ekonomi, merdeka secara pendidikan, merdeka kesejahteraannya, merdeka segala-galanya. Artinya kita harus terbebas dari berbagai bentuk pengungkungan atau penindasan apapun bentuknya. Artinya Bung Yanto ini menekankan pentingnya kesadaran kita bersama bahwa Indonesia ini harus kita yang perbaiki, harus kita yang bangun, dan harus kita pula yang mengisi. Harus kita yang mengisi nih, Bung. Jadi bukan kita perjuangkan, kita rebut, kita perbaiki, lalu kita serahkan ke orang lain. Enggak, harus kita yang isi. Kira-kira poinnya itu mungkin nanti di edisi-edisi podcast selanjutnya kita akan undang teman-teman yang lain untuk bicara tema-tema lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.